Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai video pembelajaran, saya perwakilan dari kelompok 6 akan terlebih dahulu menjelaskan konsep pembelajaran yang kelompok kami gunakan. Kelompok kami menggunakan strategi membaca using fixed up options atau opsi perbaikan. Strategi ini dapat digunakan ketika pembaca kehilangan pemahaman dari apa yang dibacanya. Strategi ini juga menawarkan pada pembacanya proses seperti apa yang dapat mereka gunakan ketika kehilangan pemahamannya dan bagaimana memulihkan makna. Proses itu seperti membaca ulang, membaca ke depan, dan mencari tahu kata yang tidak diketahui. Selanjutnya, tingkat pemahaman membaca yaitu membaca pemahaman atau membaca lanjutan. Dengan sasaran pembaca lanjutan itu sendiri yaitu peserta didik, siswa atau siswa SMP kelas 8. Kemudian tujuan pembelajaran ini yaitu siswa dapat memantau pemahamannya dan dapat mendapatkan kembali pemahaman dari teks bacaan. Materi yang diajarkan yaitu teks ulasan dengan indikator pembelajaran sebagai berikut. 1. Menentukan informasi pada teks ulasan tentang kualitas karya seperti film, cerpen, novel, puisi, atau karya sastra seni daerah yang dibaca atau diperdengarkan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi informasi pada teks ulasan karya film, cerpen, film, novel, karya seni daerah yang dibaca dan diperdengarkan. Kemudian yang ketiga, menceritakan kembali isi dari teks ulasan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah yang dibaca dan diperdengarkan. Kemudian terdapat media pembelajaran. Yang pertama ada media slide PPT atau salindia yang berisi materi teks ulasan. Kemudian ada teks ulasan berjudul teks ulasan film Keluarga Cemara. Kemudian menggunakan Zoom Meeting, WhatsApp, Google Classroom, dan LKPD. Selanjutnya evaluasi atau asesmen pembelajaran yang berisi penilaian terhadap pemahaman siswa atas LKPD yang akan dikerjakan oleh siswa atau peserta didik secara berkelompok. Yang di dalamnya siswa dapat menentukan struktur teks ulasan serta kelebihan dan kekurangannya. Kemudian ada juga penilaian terhadap pemahaman siswa mengenai LKPD yang penugasan di rumah yang isinya itu siswa dapat menjelaskan kembali atau menuliskan pemahamannya terhadap isi dari sebuah teks ulasan yang dihadirkan. Nah, selanjutnya ada juga sintak pembelajaran berdasarkan tahapan pembelajaran membaca. Yang pertama, tahapan prabaca. Nah, di sini guru mengawali pertemuan dengan mengaitkan materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian guru menyampaikan informasi mengenai tujuan, indikator, kompetensi yang akan dicapai oleh siswa. Kemudian guru dia memberitahukan materi yang akan dipelajari hari ini yaitu materi teks ulasan. Kemudian tahap kedua itu tahap saat baca. Dan di sini siswa diminta untuk membacakan sebuah teks ulasan yang berjudul teks ulasan film Keluarga Cemara. Nah, kemudian guru juga menampilkan salindia mengenai teks ulasan, dan di situ siswa dapat menyimak dan dapat menanyakan informasi terkait identifikasi dan penentuan informasi yang ada pada sebuah teks ulasan. Kemudian yang tahap ketiga ada tahap pasca baca, yaitu guru dapat membimbing siswa membentuk kelompok, yang dimana kelompok itu akan diberikan penugasan terkait penemuan informasi dan identifikasi informasi dalam sebuah teks ulasan. Teks ulasan itu berjudul teks ulasan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan video pembelajaran kelompok 6. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Baik, Ibu. Alhamdulillah.
kita masih dapat dipertemukan melalui tatap maya ini. Baik, sebelum memulai kelas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas dapat memimpin mulainya doa. Baik, Ibu dan kawan-kawan, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, terima kasih ketua kelas. Alhamdulillah ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi yang menarik nih, yaitu teks ulasan. Namun, sebelum memasuki materi kali ini, apa ada yang masih ingat materi yang dibahas sebelumnya? Saya, Bu. Ya, Materi pada pertemuan sebelumnya mengenai teks eksplanasi, Bu. Kemudian strukturnya ada pernyataan umum, isi, deretan penjelas, dan interpretasi. Wah, hebat sekali ya, Hen-Hen. Beri tepuk tangan pada Hen-Hen. Baik, anak-anak, seperti yang telah disampaikan materi kali ini, yaitu menentukan dan mengidentifikasi informasi pada teks ulasan karya, seperti film, cerpen, puisi, novel, karya seni, daerah, yang dibaca atau diperdengarkan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar mengenali teks ulasan, apa saja strukturnya, dan bagaimana langkah dalam menyusun teks ulasan. Dan juga kalian akan belajar mengidentifikasi teks ulasan sesuai strukturnya secara berkelompok. Dan nanti ditampilkan hasilnya, kemudian ada sesi diskusi. Apakah ada pertanyaan sebelum memasuki materi? Tidak ada, Ibu. Baik, di sini Ibu akan menampilkan salin dia teks ulasan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi teks ulasan. Nah, di sini Ibu akan memaparkan materi tiga konteks materi, yaitu yang pertama, pengertian teks ulasan, yang kedua, struktur teks ulasan, yang ketiga, langkah menyusun teks ulasan. Nah, yang pertama di sini ada pengertian teks ulasan. Nah, teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Misalnya seperti film, buku, lagu, karya sastra, hingga karya seni. Biasanya, teks ulasan juga bisa disebut sebagai resensi. Nah, kemudian teks ulasan juga bisa dibuat terhadap adanya suatu peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Lalu selanjutnya ada struktur teks ulasan. Di sini ada 5 struktur teks ulasan. Yang pertama ada identitas. Identitas dari sebuah karya harus ditulis pada teks ulasan, yaitu judul karya, nama pengarang atau pembuat, serta waktu peluncuran karya, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada orientasi. Nah, orientasi di sini merupakan suatu gambaran umum dari sebuah karya yang akan diulas. Gambaran umum di sini dapat berupa nama, kegunaan, latar belakang, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, ada tafsiran. Tafsiran di sini berisi pandangan sendiri mengenai suatu karya atau benda yang akan diulas. Untuk memberikan tafsiran, diperlukan terlebih dahulu evaluasi dari suatu karya.
Lalu yang keempat, ada evaluasi. Di sini penulis atau pengulas harus melakukan evaluasi, mulai penampilan hingga produksi yang berisi gambaran tentang detail suatu karya. Evaluasi yang dilakukan bisa berupa bagian, ciri-ciri, dan kualitas karya. Lalu yang terakhir ada rangkuman. Di sini, penulis harus memberikan ulasan terakhir mengenai kesimpulan dari suatu karya. Pada bagian ini berisi komentar dari penulis. Apakah karya tersebut berkualitas atau justru tidak layak untuk dinikmati? Lalu materi selanjutnya yaitu langkah menyusun teks ulasan. Di sini ada 7 langkah untuk menyusun teks ulasan. Yang pertama, menentukan terlebih dahulu tema atau topik yang sesuai dengan karya yang akan diulas. Lalu yang kedua, mencatat identitas dari karya. Yang ketiga, menuliskan sinopsis dari karya. Yang keempat, memasukkan pendapat atau argumen penulis mengenai unsur intrinsik dari suatu karya. Yang kelima, memberikan penilaian atau rekomendasi dari karya. Yang keenam, membahas isi dari ulasan karya berdasarkan ciri kebahasan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu menulis ulasan suatu karya berdasarkan pada kaidah penulis teks ulasan. Baik, kali ini Ibu akan meminta kalian untuk membaca teks ulasan film yang berjudul Keluarga Cemara. Ibu boleh meminta kalian untuk membacakan. Silakan siapa yang mau, dan Ibu akan share contoh dari ulasan film ini melalui WhatsApp juga. Saya, Bu, boleh? Ya, silakan. Teks ulasan film Keluarga Cemara. Informasi umum. Judul filmnya Keluarga Cemara, sutradaranya Yandi Lawrence, penulis Yandi Lawrence dan Gina S. Nur, produsernya Anggia Karisma, dan Gina S. Nur. Film ini berdurasi 110 menit dan rilis di Indonesia pada 3 Januari 2019. Alkisah Abah terganjal hutang besar yang diminta oleh perusahaan dan kakak iparnya. Rumah dan hartanya disita. Sembari mencoba berjuang melalui jalur hukum, Abah memboyong emak, Eis atau Zara JKT48, dan Cemara yang diperani oleh Widuri Putri ke desa. Untunglah masih ada rumah warisan peninggalan ayah Abah. Abah dan emak berusaha mendapatkan sumber diskusi baru. Sama seperti kisah sukses, Abah penyabar membungkus segala perkara dengan humor dan keriangan. Emas sering menyimpan perkara dengan cara diam. Eis meninggalkan kenyamanan kota dan sekolah, sementara di remaja yang sedang menikmati pergaulan dan prestasi yang menyenangkan. Cemara atau Ara adalah bocah polos periang yang selalu melihat hal positif di sekitarnya. Namun ada satu masa kompilasi Ara mengeluhkan arti namanya. Sepanjang film, kita melihat hari demi hari bagaimana mereka berempat berhadapan dengan keterbatasan dan berbagai hal yang menggantikan hal baru. Misalnya, Eis sulung yang mulai memberontak, menstruasi pertama, ponsel tanpa sinyal, berdagang kecil-kecilan, harapan tinggal di kota, hingga pertanyaan terkait Ara, sebagai anak yang menentang dunia, punya peran dalam momen-momen tegang dan tersudut. Ada satu momen kompilasi emosional rumah yang dingin dan senyap, mendadak hangat karena senyum dan pelukan gembira Ara. Widuri memberi penampilan akting begitu mengesankan. Begitu pula dengan Ringo, Nirina, dan Zara. Dengan rapi dan penuh kehati-hatian, Yandi dan timnya mengolah reaksi demi reaksi para tokoh dalam adegan dengan kuat dan menonjol. Meskipun sering tanpa kata, hanya ditampilkan. Ini didukung pilihan musik skor yang disetujui tidak diizinkan penonton bergerak dari momen harus secara cepat. Begitu harum menyelinap, musik muncul dan menarik kita lebih dalam. Satu hal yang paling mengganggu adalah penempatan merek sponsor dalam cerita terlalu berlebihan. Masuk akal, tetapi tetap membuat kecewa.
kita tidak tahu pasti apa yang terjadi dalam produksi. Namun di dunia nyata, produk era internet ini memang telah menjadi bagian besar dalam kehidupan masyarakat kota. Adegan pembuka dan penutup seperti pengulangan, tetapi dalam semangat yang berbeda. Dalam suasana hangat, haru, ceria, dan jenaka sekaligus. Cemara menutup kisah keluarga ini dengan manis. Baik, Fianiska, terima kasih telah membacakan teks ulasan film yang berjudul Keluarga Cemara. Nah, anak-anak, tadi kalian telah membaca kedua teks tersebut. Apakah ada yang bisa menyebutkan apa saja struktur yang ada pada teks ulasan tersebut? Saya boleh. Oh. Ya, nggak apa. Ya, silahkan. Di bagian awal terdapat informasi umum, lalu selanjutnya pada paragraf pertama terdapat orientasi, selanjutnya tafsiran, evaluasi, dan rangkuman terletak pada 3 paragraf terakhir. Ya, baik. Terima kasih, Hen-Hen. Baik, anak-anak. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu mau bertanya. Ya, silahkan, Afinaya. Baik, apakah dalam menentukan struktur dalam sebuah teks ulasan itu terdapat ciri kebahasaan tertentu, Ibu? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya dari Afinaya. Nah, dalam sebuah teks ulasan juga terdapat ciri kebahasaannya. Agar mudah menentukan, cirinya yaitu terdapat bahasa evaluatif. Biasanya menggunakan kata sifat seperti sangat baik, begitu inspiratif, dan sebagainya. Kemudian terdapat bahasa opini atau argumentatif, seperti dalam pandangan saya ataupun kita. Bagaimana, Kavinaya, apa bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih. Baiklah, jika sudah cukup, kalian dapat membaca kembali mengenai materi yang telah disampaikan tadi, dan dapat mencari lebih lanjut melalui internet dan buku paket. Hal ini juga dapat dilakukan secara individu atau diskusi bersama teman. Selanjutnya, Ibu akan memandu untuk pelaksanaan tugas secara berkelompok. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan membantu kalian dalam berkelompok. Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Pembagian kelompok ini sudah Ibu kirimkan melalui WhatsApp group. Silakan dilihat terlebih dahulu. Selanjutnya, Ibu akan memberikan lembar kerja untuk kalian selesaikan secara berkelompok. Lembar kerja ini sudah bisa kalian akses dan unduh di Google Classroom. Cukup dengan perwakilan saja ya. Kalian bisa langsung mengisi jawabannya di dalam lembar kerja tersebut. Pengerjaan lembar kerja ini Ibu beri waktu selama 30 menit. Ibu juga sudah menyediakan breakout room yang bisa kalian gunakan untuk berdiskusi. Sebelumnya, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Dari saya sudah cukup. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, silakan anak-anak bisa langsung masuk breakout room sesuai dengan kelompoknya ya. Bagaimana progres pengerjaannya? Ya Ibu, kami dari kelompok 1 sudah sampai pada tahap penyusunan struktur dan sedang mencari kekurangan serta kelebihan dari teks ulasan ini, Bu. Baik, semangat terus ya untuk kelompok 1. Tolong disegerakan, berhubungan waktunya tinggal 15 menit lagi. Baik anak-anak, apa semuanya sudah masuk kembali ke ruang utama?
Sudah, Ibu. Baik, nanti hasil pekerjaan kalian bisa dikumpulkan melalui WhatsApp grup oleh perwakilan ya. Silakan kelompok lainnya juga bisa memeriksa. Sekarang silakan untuk perwakilan kelompok 1 menampilkan dan memaparkan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Baik, Ibu. Saya perwakilan dari kelompok 1, izin untuk menampilkan hasil diskusi kelompok kami. Boleh ke bawah, ya. Nah, di sini. Baik, Ibu, dari kelompok 1, berikut hasil diskusi kelompok kami. Dari teks ulasan berjudul film novel Laskar Pelangi ini, yang pertama ada struktur identitas, yaitu seperti ada judul, penulis, jenis buku, penerbit, ketebalan buku, dan tahun terbitnya. Kemudian yang kedua ada orientasi, yaitu tokoh utama Laskar Pelangi adalah Ika, seorang anak berumur 10 tahun, asli dari Belitung dan dari keluarga miskin. Kemudian selanjutnya struktur tafsiran, yaitu cerita novel yang berlatar di Desa Gantung, Kabupaten Gantung di Belitung Timur. Selanjutnya ada struktur evaluasi. Nah, novel ini itu memiliki kelemahan dari segi penggunaan nama ilmiah yang justru membuat pembaca kurang nyaman. Selanjutnya, struktur rangkuman yang ditampilkan pada sebagai berikut. Dari film Laskar Pelangi, di atas dapat kita simpulkan bahwa Laskar Pelangi memungkinkan kita melihat cerita yang didasarkan pada pengalaman pengarang. Selanjutnya, ada pula kelemahan dan kelebihan dari teks ulasan yang tadi. Judulnya film Laskar Pelangi, kelebihannya kisah sehari-hari mengenai daerah terpencil yang menjadi kekuatan terbesar dari film ini. Kemudian alurnya juga yang sederhana namun mengena dan menjadi salah satu kelebihan yang tidak tergantikan. Kemudian ada juga kekurangannya. Terdapat penjelasan yang kurang lengkap mengenai bagaimana Lintang memperoleh ilmu yang luar biasa, bahkan hingga mengetahui nama Latin dari tumbuhan tertentu. Padahal sekolah mereka adalah sekolah yang terpencil. Begitu, Ibu, dari kelompok 1. Terima kasih. Ya baik, bagus sekali presentasi hasil diskusinya kelompok 1. Ibu beri apresiasi dulu atas kerja kerasnya. Nah, sudah cukup benar ya jawaban dari kelompok 1, mulai dari struktur-struktur teks ulasan novel Laskar Pelanginya, juga kelebihan dan kelemahan yang dimiliki film Laskar Pelangi. Tandanya kelompok 1 sudah mengerti dengan materinya ya, bagus sekali. Nah baik, selanjutnya, apakah ada yang berbeda jawabannya atau kurang lebih sama dengan jawaban dari kelompok 1? Dari kelompok 3 kurang lebih seperti itu juga, Bu. Ya, baik. Kalau begitu, tidak hanya kelompok 1 saja ya yang sudah memahami materi pembelajaran hari ini mengenai struktur pada teks ulasan dan bagaimana langkah dalam menyusun teks ulasan, dan juga mengidentifikasi teks ulasan sesuai strukturnya secara berkelompok. Sudah bisa semua ya? Tidak ada yang mau bertanya? Apa sudah dapat dipahami? Tidak ada, Ibu, sudah dapat Sudah, dipahami. Ibu. Baik, alhamdulillah kalau sudah dapat dipahami. Nah, karena sesi diskusi dan presentasinya sudah selesai, apa ada yang mau menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Saya izin menyimpulkan, Bu.
Baik, silahkan Pianiska. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Struktur teks ulasan terdiri dari identitas, orientasi, tafsiran, dan evaluasi, juga rangkuman. Kemudian dalam menyusun teks ulasan, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan tema atau topik yang sesuai dengan karya yang akan diulas, lalu mencatat identitas karyanya. Kemudian memberikan penilaian atau rekomendasi dari karya, membahas isi dari ulasan karya, dan terakhir menulis ulasan karya berdasarkan kaidah penulisan teks ulasan. Mungkin dari saya begitu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pianiska atas kesimpulannya. Teman-teman boleh beri raise hand ya kepada Pianiska. Ya baik, Ibu akan menambahkan ya mengenai langkah dalam menyusun teks ulasan. Sebab ada yang kurang dari tadi yang sudah disimpulkan teman kalian. Benar ya, langkah awal dalam menyusun teks ulasan ialah menentukan tema atau topik yang sesuai dengan karya yang akan diulas. Selanjutnya mencatat identitas dari karya. Nah, yang terlewat dari simpulan tadi ialah menuliskan sinopsis dari karya. Ini juga tidak kalah penting dengan langkah-langkah yang lainnya. Lalu setelah itu kita masukkan pendapat atau argumen penulis atau dari kita sendiri mengenai unsur intrinsik karyanya. Barulah kita memberikan penilaian atau rekomendasi dari karya. Kemudian kita bahas isi dari ulasan karya berdasarkan ciri kebahasaannya. Dan terakhir menulis ulasan suatu karya berdasarkan pada kaidah penulisan teks ulasan. Nah, seperti itu ya anak-anak. Jadi jangan sampai lupa nih. Sekarang Ibu akan beri kalian tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan nantinya. Tugasnya masih sama seperti yang sudah kalian kerjakan bersama kelompok kalian tadi ya. Namun untuk tugas yang ini kita pakai teks ulasan dan karya yang berbeda, yaitu teks ulasan novel 5 cm dan filmnya. Untuk lembar kerjanya bisa kalian akses melalui Google Classroom ya. Pengumpulan terakhir hari Minggu pukul 8 malam. Di sini dapat anak-anak paham ya apa yang harus dikerjakan. Baik, jika sudah dipahami, jangan lupa dikerjakan tepat waktu dan jangan sampai telat mengerjakannya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk materi pertemuan berikutnya masih mengenai teks ulasan. Kalian boleh baca-baca terlebih dahulu tentang cara mengidentifikasi ciri dan kaidah kebahasaan yang ada dalam teks ulasan yang minggu depan akan kita pelajari. Untuk ketua kelas boleh memimpin doa sebelum mengakhiri pertemuan hari ini. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelas yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat untuk kita semua ya. Kalau begitu, Ibu mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama anak-anak semuanya. Ya, demikianlah simulasi pembelajaran yang dipersembahkan oleh kami, kelompok 6, mengenai
teks ulasan dengan materi ajar membaca pemahaman dan juga menggunakan strategi fix up options atau opsi perbaikan. Nah, fix up options atau opsi perbaikan ini adalah strategi yang dapat membantu siswa memahami pesan teks ketika mereka terjebak atau stuck dengan kata-kata atau kalimat tertentu. Nah, fix up options ini juga membantu siswa yang bingung atau kesulitan dalam menangkap makna teks. Nah, dalam fix up options ini atau opsi perbaikan ini, siswa membaca sebelum dan sesudah kalimat atau frase yang membuat mereka bingung untuk mengkonstruksi atau mengidentifikasi makna teks. Kami dari kelompok 6 memohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan atau kesalahan kata selama simulasi berlangsung. Juga kami berharap semoga video simulasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.